podcast Will Burn Up Your Day. Halo, gimana nih kabarnya Sobat Medika setelah diterjang UTS yang mungkin lumayan membuat kita agak pusing nih. Apa kabarnya? Masih baik-baik aja? Aku harap baik ya teman-teman. Akhirnya nih kita bertemu lagi di HMPR Podcast yang ketujuh, yang tentunya akan membawakan berita atau bahasan yang menarik dan narasumber yang pastinya sangat menginspirasi Sobat Medika. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang hal yang sering kita bicarakan, apalagi bagi kita yang notabene-nya ini adalah Gen Z. Apa ya? Yaitu adalah mental health. Tapi sebelumnya, aku nggak sendirian nih di sini. Aku ditemani oleh dokter yang sangat menginspirasi dan sangat memotivasi kita, yaitu Dokter Diarisa Surya Yudantara, SPKJ. Halo dokter. Halo. Apa kabarnya dokter pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya malam-malam jadinya ya. Iya, nggak apa-apa dok. Oke, untuk langsung aja ya dokter. Untuk first questionnya nih. Menurut dokter, apa sih mental health itu dan sebenarnya seberapa penting kita menjaga mental health kita? Baik, mental health ya. Jadi kalau kita ngomong mental health kan kita sebenarnya ngomong kesehatan secara umum dulu ya. Jadi kesehatan secara umum kan kalau menurut WHO, orang yang sehat itu dia sehat secara fisik, mental, dan sosial ya. Dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat atau kelemahan gitu ya. Jadi kesehatan itu nggak hanya secara fisik saja, tapi juga secara mental ya. Dan mungkin kalau di generasi kalian ya, generasi Z ini kan melek literasi ya, sehingga masalah mental health ini kan jadi sesuatu yang sifatnya bukan hal yang asing kayak gitu dibandingkan dengan generasi kami dulu. Kalau menilai dari kesehatan jiwa, sebenarnya kalau disebut orang jiwa sehat itu yang satu, dia bisa bahagia ya, pada satu kriteria dia bisa bahagia, mandiri, kemudian bertanggung jawab, dan bebas dari atau mampu menghadapi stres sehari-hari. Itu yang kita sebut sebagai orang sehat jiwa. Di kriteria lainnya, kalau orang sehat jiwa itu dia juga mampu mengenali potensi dirinya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang kita sebut sebagai sehat jiwa. Seperti itu. Kalau manfaat pentingnya, jadi penting ya dok menjaga mental health kita ini dok. Penting banget karena kita kan harus ini ya, performa sebagai seorang manusia itu akan benar-benar sangat nyata, sangat baik, kualitas hidupnya akan sangat baik ketika dia sehat secara fisik dan juga sehat secara mental, seperti itu. Baik, oke. Lanjut ya dok, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa saja sih tanda dan gejala yang mengarah ke gangguan kesehatan mental atau yang biasanya orang-orang sebut dengan depresi? Wah ini kita nih sering banget bilang, depresi. Sebenarnya itu gimana sih dok, tanda dan gejalanya? Jadi gangguan kesehatan jiwa itu tidak hanya depresi ya. Gangguan kesehatan jiwa itu kita kalau di kriteria diagnosis itu masuk kode F. Kode F itu ada F0 sampai F9. Jadi gangguan jiwa itu sangat banyak sekali. Tidak hanya masalah depresi. Depresi itu salah satunya ya. Salah satu dari gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu sangat banyak sekali. Kalau kita ngomongkan khas depresi, salah satu depresi, kita harus bedakan dulu tuh depresinya itu sifatnya klinis kah atau subklinis atau sudah memenuhi kriteria diagnosis. Nah, kadang-kadang yang datang ke kami itu, dok saya depresi, tapi sebenarnya ya sedih biasa gitu ya, ada sampai depresi. Atau kadang-kadang merasa gimana, ada kecemasan sebenarnya, tapi dia mengakuinya depresi. Gitu ya. Jadi gangguan kesehatan jiwa itu tidak hanya depresi karena dia sangat luas sekali. Gitu. Mulai dari sifat yang gangguan mood seperti depresi, ada yang namanya bipolar, ada yang namanya gangguan kepribadian, sampai yang paling berat namanya skizofrenia. Itu semua gangguan mental atau gangguan jiwa. Gitu.
Baik dokter, jadi kan mahasiswa kedokteran ini kan banyak banget tugasnya nih dok, banyak banget praktikumnya, jadi kan dikit-dikit wah depresi nih, depresi. Jadi gimana sih apa yang bisa kita lakukan kayak sebagai mahasiswa kedokteran untuk memberikan support terhadap orang sekitar, bahkan kepada sesama mahasiswa kedokteran ketika sedang membutuhkan pertolongan mental nih dok? Baik, tapi sebelum saya ngomong itu saya boleh ngomong yang lain ya? Boleh sih dok, boleh banget. Ya, oke. Baik, lagi ke pertanyaan kedua tadi ya, bahwa gangguan mental itu tidak hanya depresi kan gitu ya. Dan seringkali ada sesuatu pitfall atau suatu jebakan pada generasi kalian tuh seringkali karena kalian melek literasi dan kalian baca banyak hal di media sosial, sehingga seringkali yang dilakukan adalah self diagnose. Ya, mendiagnosis diri sendiri. Dok, saya depresi nih contohnya. Self diagnosis. Self diagnose tuh. Lihat instrumen di mana? Di internet gitu ya, di sisi sendiri. Kok ketemunya depresi gitu ya? Kok ketemunya bipolar kan gitu ya. Nah, ini yang sering kali sekarang jadi fenomena di generasi kalian yang bisa misleading ya. Jadi bisa menyesatkan juga kan gitu. Penting sekali bagi kalian untuk bisa mengenali, itu penting sekali ya. Jadi kalau kita ngomong masalah tadi, masalah apa yang harus dilakukan oleh seorang istilahnya mahasiswa kedokteran gitu ya, atau bersaing support, kita harus mengenali dulu gangguan jiwanya apa. Satu yang pasti, kita akan menilai adanya gangguan jiwa itu ketika sudah mulai ada kondisi psikologis ya, sindrom psikologis. Contohnya ada perasaan sedih, cemas, lagi tidak bisa merasakan bahagia, merasa takut, gelisah. Ada juga sindrom perilaku, contohnya gaduh gelisah, perilaku menyebabkan kecemasan, atau perilaku lain yang tidak wajar atau tidak pada umumnya. Dan perilaku atau gangguan perasaan itu bikin performanya turun. Performanya turun contohnya kalau mahasiswa ya jadi kuliahnya jadi tidak rajin, atau nilainya dulu bagus jadi turun gitu ya. Atau dulu anaknya aktif sekali di organisasi jadi tidak aktif. Dulu sangat ceria jadi tidak ceria. Atau ada tanda-tanda yang lain seperti contohnya yang sering lagi ini self harm gitu ya, menyakiti diri sendiri dengan berbagai macam cara. Itu lagi in juga. Lagi sering. Nah, kita harus kenali dulu. Melek literasi dulu, tapi tolong jangan melakukan self diagnosis. Ya, jika kalian nggak tahu tentang apa yang dirasakan, boleh itu baca, tapi setelah itu konsultasi itu ke ahlinya. Gak harus psikiater sebenarnya, psikolog pun boleh. Ya, ketika ada perasaan yang nggak enak, yang sudah mengganggu performamu pada jarak kurun waktu tertentu. Karena kalau kita mau mendiagnosis itu gangguan jiwa, ada kurun waktunya. Contohnya ini depresi itu kita sebut sebagai depresi kalau minimal dia 2 minggu. Gitu. Psikotik akut, kita sebut psikotik akut kalau dia kurang dari 1 bulan. Ya, kalau kamu ada permasalahan, kemudian baru 1 hari kok aku depresi banget, ya juga depresi berarti kan gitu ya. Karena baru 1 hari itu, ya belum 2 minggu. Bis puspa, apa itu puspa ya? Tahu puspa nggak? Puspa itu putus pacar. Putus pacar, putus pacar. Iya biasanya itu langsung nggak mood ngerjain tugas, nggak ngapain tuh dok. Betul. Mana tuh dok? Caranya belum tentu depresi ya, belum tentu depresi, biasa juga suatu gangguan penyesuaian pada gangguan penyesuaian atau gangguan adaptasi pada stresornya. Jadi belum tentu suatu depresi ya. Sehingga perlu tuh untuk mengenali perasaan diri kita sendiri, tuh perasaan lagi tidak enak, perasaan lagi tidak nyaman, dan kalau itu berlangsung pada kurun waktu tertentu dan sampai mengganggu performa, kita bisa men-screening atau mengantisipasi, oh ini sepertinya ada satu gangguan nih. Dan segera diperiksakan, dikonsultasikan kepada ahlinya, tenaga profesional, mungkin psikolog atau psikiater. Nah, sekarang bagaimana jika ada teman kalian yang tampaknya ada gangguan? Ya, tampaknya kan belum tentu ada gangguan tuh tampaknya. Hal yang pertama yang bisa dilakukan support dari lingkungan adalah dukungan berupa menerima curhat. Itu. Karena orang tidak bisa curhat itu adalah salah satu awal dari gangguan jiwa. Tidak ada teman untuk berbagi, itu adalah awal gangguan jiwa. Dan gangguan jiwa itu sebenarnya bisa dicegah dengan curhat, contohnya pada orang yang tepat, ya, atau bercerita, membuat suatu karya yang bisa diterima banyak orang. Itu akan mengobati gangguan yang dirasakan, walaupun mungkin gangguan itu belum muncul gitu ya, tapi bisa mencegah itu gangguan seperti itu. Jadi support pertama yang dilakukan adalah
menerima curhat. Ya, dengarkan orang yang sedang berkeluh kesah padamu. Kalau dia ada kesulitan ya bantu, gitu ya. Dia bingung contohnya tugasku banyak banget, aku kok merasa nggak mampu jangan tugas, ya dibantu untuk mengerjakan, tapi jangan dikerjakan penuh ya, dibantu aja. Atau menunjukkan, oh kamu cari literaturnya di sini loh, di sini loh gitu contohnya. Nah itu mungkin diperlukan. Atau mungkin ketika teman lagi bete, lagi sedih, kamu ajak keluar yuk makan, nah contoh gitu. Hal yang kecil seperti itu sebenarnya sangat membantu pada orang-orang sehingga tidak timbul suatu gangguan kejiwaan seperti itu. Baik dokter, ini aku mau nanya lagi nih, ini pribadi ya dok. Misalnya kan banyak teman-teman yang mau ujian terus panik, dan itu tuh kayak buat orang-orang di sekitarnya juga panik. Nah, cara menstabilkan diri kita tuh, mental kita buat nggak panik juga itu gimana ya dok? Kadang tuh lihat teman-teman panik jadi ikut-ikut panik, terus ikut-ikut, aduh gimana ya, jadi deg-degan yang awalnya tadi udah ngerti banget tentang materi yang akan diujikan, terus tiba-tiba langsung kayak gimana gitu dok. Itu gimana ya dok caranya ya dok ya? Kalau mahasiswa ya, yang penting persiapan sih. Orang panik itu kan satu sindrom, panik itu kan bagian dari sindrom cemas ya. Panik itu kan bagian dari sindrom cemas. Jadi kalau sindrom cemas itu sesuatu yang kita tidak tahu di depan kita akan menghadapi apa, gitu ya. Ujian tuh panik ya biasanya kalau yang saya tahu nggak zaman sekarang ya, Pak zaman dulu kan bawa PPT nggak sih? PPT-nya dosen bawa ya, kan belajarnya dari PPT kan? Salah satunya atau sebagian besarnya kan gitu ya. Ya kan baca di PPT itu, tiba-tiba pada hari itu ada temanmu datang pada waktu hari pagi ujian itu, temanmu kalian kan bersen UTS toh, itu bawa PPT yang kalian nggak tahu tuh itu PPT asalnya dari mana itu. Iya, itu benar kayak misalnya dari PPT les itu ya dok ya, biasanya gitu. Itu kan panik banget ya, PPT dari mana gitu ya. Kenapa? Kita nggak tahu tuh PPT gitu kan. Karena kita nggak tahu tuh di depan kita ada apa, itu adalah dasar dari kecemasan. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Satu tuh persiapan dengan baik. Poinnya di persiapan. Ya, kalau zaman dulu mungkin bisa tuh SKS tuh bisa, kalau zaman sekarang nggak bisa sepertinya ya. Kalau saya lihat mahasiswa zaman sekarang tuh terus terang jauh lebih berat daripada zaman saya dulu. Zaman saya dulu cuma datang kuliah dengerin orang yang praktikum kan gitu ya. Itu kalau zaman sekarang ada PPL dan sebagainya, bebannya tentu meningkat. Nah yang penting itu persiapan kan, siapkan dengan baik, baca setiap hari contohnya, sehingga ketika ujian sudah siap. Gitu deh. Oke dokter, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apa yang seharusnya kita hindari untuk dilakukan kepada orang-orang yang sedang mengalami depresi, dok? Satu hal yang paling penting, stop stigma. Stop stigma pada orang dengan gangguan kesehatan jiwa, ya, atau dengan orang yang sedih atau orang dengan apa itu, stop stigma. Dan stigma itu kadang-kadang muncul begitu saja gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong gitu aja kok sedih sih. Contohnya yang paling sekarang stigma tuh bahas lagi ya putus pacar kan gitu ya. Kalau angkatan kalian kan masih masa-masa dari intimasi kan gitu ya. Putus pacar gitu. Dia putus pacar sedih banget tuh. Sampai nggak mau kuliah kan gitu ya. Terus dia yang bilang nyeletuk, masa gara-gara putus pacar aja sampai gitunya sih, cuman gitu ya. Setiap orang itu nggak sama. Ada yang terlatih patah hati sudah, ya sehingga putus sudah 5 kali, sehingga putus sekali lagi ya tidak terlalu masalah. Gitu. Tapi ada juga yang nggak pernah pacaran, nggak pernah punya hubungan intim dengan lawan jenis. Contohnya dia sangat dekat sekali, sudah berniat serius, dilalah putus. Itu kan sangat berbeda sekali, ya. Sehingga setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda. Kita tidak bisa menstigma orang karena kondisinya sekarang, karena pengalamannya berbeda, ya. Dan kita sebaiknya tidak menstigma orang karena setiap orang punya locus minoris atau punya titik lemah masing-masing. Ada yang titik lemahnya di pelajaran, ada yang titik lemahnya di yang lain gitu ya. Ada yang dia kelihatan kok kuat banget ya, kuat banget di organisasi, dia menonjol banget, di kuliah bagus banget. Cuman mungkin dia punya locus minoris yang lain, masa orang tuanya contohnya, akhirnya jadi muncul gejala gangguan jiwa juga gitu ya. Jadi satu hal yang perlu dilakukan ketika bertemu dengan orang seperti itu adalah stop stigma dan berikan support yang pas, yang tidak melakukan menjudgment pada orang tersebut.
Gitu ya, tidak. Yang judgment apa sih? Bahasa Indonesia. Judgment itu apa bahasa Indonesia ya? Nggak boleh mengejek ya, Dok? Bukan mengejek sih, judgment itu. Kok jadi lupa menyepelekan itu ya, Dok? Bukan, memvonis lah semacam itu ya. Oh, memvonis. Memvonis kamu itu kayak gitu aja lemah gitu ya. Masa gitu doang kok gitu ya. Nah, itu sebaiknya tidak ada kata-kata seperti itu. Dan penting yang dilakukan adalah gimana? Kadang-kadang sering kita itu juga gitu doang, aku kayak membanding-bandingkan masalah kita dengan masalah dia itu, Dok. Seringnya seperti itu sih, Dok. Iya, kalau katanya Farel kan aja dibanding-banding ke ya. Waduh, iya sih. Tidak bisa dibandingkan. Setiap orang itu tidak bisa dibandingkan ya, karena pengalamannya pun beda. Gitu deh. Ya itu, jangan seakan-akan kamu mengerti perasaan orang lain dengan membandingkan dengan dirimu sendiri. Contohnya yang paling kata-kata paling nggak enak ketika orang curhat itu adalah, aku dulu pernah kayak gitu, nggak apa-apa contohnya. Bener banget, Dok, gitu. Sering banget terjadi, Dok. Betul. Itu tidak enak sekali deh ya. Kalau ada orang curhat, dengerin aja. Mungkin dia tidak butuh dikasih saran, mungkin juga hanya butuh didengarkan saja. Gitu. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu kan di tengah maraknya gangguan mental pada mahasiswa nih, kayak misalnya kita dikit-dikit kayak self diagnosis kayak, wah aku depresi nih, wah aku kayak bipolar deh gitu-gitu ya, Dek ya. Yang berujung kepada self harming. Apa hal yang harus kita lakukan jika ada teman kita yang melakukan hal tersebut nih, Dok? Oke, kita harus lihat dulu self harmnya itu apa ya. Apakah dia benar-benar istilahnya apa ya, non suicidal self injury atau suicidal self injury, itu kan berbeda lagi penanganannya. Tapi apapun itu, ketika kalian menemukan orang dengan self harm, apapun bentuk self harmnya ya, yang common kan yang sering itu gores-gores tangan gitu ya paling sering ya, atau bentuk yang lain deh, atau bentuk mungkin dia lagi sedih, dia nyamah, makan pedes banget gitu ya, itu juga bentuk self harm sebenarnya. Jika ada seperti itu, yang pertama adalah duduklah dekat dia. Ya, kalau ada temanmu yang itu teman dekatnya itu, kamu duduk dekat dia, sampaikan ke dia bisa bantu tak, tanyakan, atau kita ngobrol yuk. Atau kalian keluar yuk, kemana aja, jalan-jalan, sampai diajak ngobrol. Mungkin biarkan dia curhat ya. Mungkin dia tidak butuh apa-apa kecuali untuk curhat. Nah, pada waktu itu, jika memang kalian nilai ini kok agak membahayakan ya, apalagi dia sudah nulis surat-surat dan sebagainya, agak membahayakan kayak gitu, sarankan untuk kontrol ke tenaga kesehatan profesional gitu ya. Atau kalau belum ke tenaga kesehatan profesional, kalau di FK sendiri kita punya BK ya. Istilahnya kalau sekarang apa ya, BK, PSP, Badan Konseling dan bimbingan konsul, iya Bang. Bimbingan konseling tapi dengan perundungan dan pelecehan seksual, karena itu ketuanya Dr. Hikmawan. Nah, itu bisa tuh difasilitasi ya. Mau curhat mau apa silahkan di situ, dan apa boleh seperti itu. Nah, kalau yang penting temenin ya, jangan dibiarkan sendirian. Kalau dia cuma kadang nolak, orang-orang kayak gitu nggak mau ditemenin tuh gimana ya, Dok? Nggak mau temenin, nggak apa-apa. Sampaikan, kalau kamu butuh sesuatu kamu bisa hubungin saya kok. Kasih nomormu contohnya. Nggak apa-apa kok ngomong ke aku gitu ya. Ya kalau kan diajarin dikomunikasikan menjaga rahasia ya dia. Nah itu rahasiamu aman di aku. Ya, asal yang cepat curhatnya enggak ember gitu kan, kawan kemana-mana kan. Gitu deh. Oke dokter, ini udah pertanyaan terakhir nih dari saya, yaitu apa saran dokter untuk jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat diberikan untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran, untuk bisa menjaga kesehatan mental diri sendiri dan teman-teman di sekitar kita. Baik, ada beberapa hal ya yang tetap bisa bikin kita sehat mental gitu ya. Satu adalah jaga kesehatan fisik, penting banget ya. Makan yang bergizi, tidur yang cukup, ya. Kemudian
olahraga ringan itu boleh ya. Satu. Yang kedua, tetap fokus pada tugas kalian. Tugas kalian sebagai mahasiswa, ya fokuslah pada itu. Sebisa mungkin kurangi beban-beban yang nggak perlu. Banyak beban yang mungkin kamu rasakan nggak perlu deh ya. Contohnya, ya setiap orang punya, nggak tahu, setiap orang punya kapasitas masing-masing kan ya. Kadang ada kapasitas yang besar, ada yang tidak, kan gitu ya. Cuman ketika kamu sadari bahwa dirimu sendiri, oh ini saya sudah merasa tidak ini ada overwhelm nih, merasa tidak nyaman dengan kondisi sekarang, itu tanda bahwa batas kalian terlampaui. Kenali batas itu. Gitu. Kenali batas itu, ya tetap fokus pada tugasmu dan kenali batas-batasanmu. Nah, setiap orang batasannya tidak sama. Gitu. Yang ketiga, cari lingkungan yang baik, cari teman yang baik. Itu penting sekali ya, apalagi di FK. Di FK kalian pasti tidak bisa survive sendirian. Saya yakin itu sudah hukum dari sononya kayak gitu ya. Tidak bisa di FK itu hidup sendiri itu tidak bisa. Sampai kalian jadi dokter pun tidak bisa. Ya makanya temukan lingkungan yang baik. Hindari lingkungan yang pakai absa, alkohol, yang toksik gitu ya dok, mungkin dari zaman sekarang toksik gitu ya. Toksik boleh lah, ya lingkungan toksik boleh, pergaulan toksik tolong dihindari ya. Cari lingkungan pergaulan yang baik, gitu. Yang baik yang cocok dengan kalian dan yang bisa menerima kalian apa adanya. Tidak lingkungan yang menuntut kalian untuk jadi seperti mereka tuh sama, tidak bisa, nggak ada orang yang sama. Ya jangan jadi ikan kopi di kolamnya ikan piranha. Ya habis, ya atau sebaliknya tuh jadi piranha di kolamnya ikan koki, teman-temanmu yang habis kan gitu. Cari lingkungan yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan kamu. Paling sih cari teman-teman yang baik, ya. Dan jangan ragu-ragu untuk bercerita, berkonsultasi. Jika ada kalian merasakan ada sesuatu yang tidak beres nih, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan diri saya, jangan ragu-ragu bercerita atau berkonsultasi dengan tenaga profesional. Butuh kok. Kenapa? Secara epidemiologi, secara prevalensi, anak kedokteran itu tingkat stresnya lebih tinggi. Dan angka kecemasan dibandingkan mahasiswa yang lain itu lebih tinggi di anak kedokteran. Ya, sangat wajar sekali. Bener banget sih. Iya, sangat wajar sekali anak kedokteran itu butuh bertemu dengan tenaga profesional seperti itu. Ya harus psikiater ya. Kalau psikiater kan kita cenderung untuk mendiagnosis secara medis dan sebagainya. Ke psikolog dulu tidak apa-apa. Gitu. Ya, harus curhat dulu, konsultasi dulu. Gitu. Mungkin itu saya ya. Banyak sih sebenarnya, tapi ya 3 aja lah. Oke dokter, kayaknya udah ujung banget nih kita. Udah terlalu lama nih kita mau ngobrol tentang mental health. Terima kasih juga kepada Dr. Diarisa udah mau berbagi tentang pentingnya menjaga mental health kita. Bagi teman-teman Sobat Medika, terima kasih sudah menonton podcast dari HMPD. Sampai jumpa di podcast lainnya. Oke, terima kasih ya. Jadi udah Oke, dokter. izin dulu. Assalamualaikum. Selamat malam dan salam sejahtera bagi semuanya.